Pernahkah Anda berpikir bagaimana mobil otonom bisa melihat jalan tanpa pengemudi? Atau bagaimana kita bisa memetakan hutan lebat dari atas langit? Dan apa teknologi yang digunakan untuk mengukur kedalaman laut? Jawabannya adalah teknologi yang luar biasa ini, LiDAR. LiDAR adalah singkatan dari Light Detection and Ranging. Teknologi ini menggunakan sinar laser untuk memetakan lingkungan sekitarnya dengan sangat akurat. Prinsip kerjanya mirip dengan radar, namun menggunakan cahaya dari laser, bukan gelombang radio. Kami dari tim periset kelompok riset Optical Instrumentasi atau OPI dari Pusat Riset Fotonika, ini kami sedang melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi LiDAR. Riset ini kami mulai sejak tahun 2021 sampai sekarang alhamdulillah masih bisa berjalan. Riset ini kami awali yaitu dengan motivasi bahwa sebenarnya kita itu punya potensi yang sangat banyak ya, terutama di bidang survei yaitu sistem otonom, kemudian di survei geomorfologi, batimetri dan lain sebagainya. Namun saat ini survei-survei itu yaitu diantaranya dengan menggunakan LiDAR itu masih tergantung dengan teknologi luar atau impor, sehingga di sisi lain kita masih tergantung dan di sisi lain tuh kita membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sehingga di sini kami mulai dari 2021 di kelompok riset kami ini dari melakukan hal-hal yang kecil dulu, yaitu dengan memanfaatkan optical ranging dan juga laser dioda itu untuk mengembangkan riset, yaitu riset LiDAR rangefinder. Untuk saat ini memang kami mengembangkan itu dari hal yang sederhana dulu, yaitu bagaimana memanfaatkan optical ranging. Optical ranging itu adalah bagaimana memanfaatkan pengukuran, yaitu menggunakan optik yaitu pengukuran jarak. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan bagaimana memodulasi laser, yaitu dengan berbagai teknik. Kemudian dari laser itu ditembakkan ke suatu objek, kemudian dari suatu objek, kemudian dari optical ranging itu kita akan evaluasi dan dengan kita bandingkan sehingga kita akan memperoleh jarak suatu objek itu. Ini hal yang sederhana dalam teknologi LiDAR. Nah, optical ranging yang saat ini kita pakai di tim kami itu adalah pertama itu time of flight. Time of flight ini hal yang sederhana. Kemudian FMCW. FMCW itu adalah frekuensi modulated continuous wave. Nah, ini kita coba mulai dari hal yang sederhana. Nah, di lab kami ini kita mulai dengan indirect TOF LiDAR. Nah, ini alhamdulillah dari beberapa pekerjaan ini kita bisa publikasi di berbagai jurnal ilmiah, baik itu Q1 maupun yang Q2 dan juga beberapa proceeding global. Nah, untuk riset kali ini kami memulai dari LiDAR rangefinder ya. Rangefinder itu artinya untuk mengukur satu objek dalam satu titik sehingga hanya jarak satu poin tersebut. Nah, saat ini padahal untuk keperluan aplikasi misalkan sistem otonom, terus kemudian topografi, OCT maupun di batimetri itu hal itu tuh masih kurang, sehingga sini mulai tahun kemarin ya 2023 dan juga saat ini 2024 kami mulai mengembangkan LiDAR rangefinder itu untuk menjadi 3D LiDAR. 3D LiDAR. Salah satu teknologi 3D LiDAR itu sangat banyak teknologinya. Namun kita di sini tidak pakai semuanya. Kita coba untuk pakai yang pertama, yaitu dengan menggunakan kita hanya memutar dari LiDAR itu sendiri, sehingga objek secara 3 dimensi itu di-scan dengan pola-pola tertentu sehingga kita akan memperoleh objek secara 3 dimensi. Itu hal yang sederhana. Dan hal yang mungkin
yang menjadi kendala sistem saat itu adalah bagaimana sistem itu yang sangat berat ya, karena kalau LiDAR itu kan ada apa namanya transceiver itu terdiri dari apa namanya transmitter kalau di LiDAR itu adalah laser, terus kemudian receiver itu ada fotodetektor. Nah ini berat ya kalau diputar situ, sehingga di sini kami mengembangkan untuk metode lain, yaitu salah satunya adalah dengan memutar hanya apa namanya berkas laser itu sendiri, yaitu dengan teknologi galvanoscanner. Sehingga sini keuntungannya dengan menggunakan galvanoscanner untuk men-scan 3D apa namanya objek itu, pertama itu lebih cepat, dan mungkin nanti akan apa namanya kendala-kendala seperti apa namanya aus dan sebagainya itu akan teratasi. Nah, untuk saat ini kami sedang melakukan riset LiDAR ini untuk mengarah ke kebutuhan sistem otonom kendaraan listrik ya. Itu saat ini ke situ, nanti diharapkan dari sistem ini untuk 3D LiDAR ini diharapkan nanti bisa membantu menjadi komponen yang penting untuk sistem otonom kendaraan listrik, yaitu bagaimana bisa mengenali objek-objek yang ada di sekitar kendaraan yang ketika sedang berjalan, sehingga nanti akan membantu keputusan dari sistem otonom itu untuk menentukan apakah misalkan akan melaju cepat, apakah mengurangi kecepatan, ataupun nanti melakukan pemberhentian. Namun di sisi lain sebenarnya potensi LiDAR yang sedang kita kembangkan itu tidak terbatas pada sistem otonom aja, karena yang kami lakukan di sini adalah bagaimana riset dari apa namanya hal yang fundamental, yaitu bagaimana bisa menguasai teknologi LiDAR itu sendiri, sehingga ketika penguasaan teknologi LiDAR itu dapat dipegang, sehingga nanti aplikasi yang lain itu dapat diketahui juga ya, misalkan topografi ya, bagaimana bisa melihat apa namanya kondisi kontur apa namanya tanah atau pegunungan dan sebagainya, atau perhutanan, itu bidang topografi. Terus kemudian aplikasi apa LiDAR ini juga bisa ada potensi misalkan untuk pemetaan apa namanya dasar laut misalkan seperti itu, atau mungkin bahkan hal yang sederhana yang lebih dekat ya, misalkan untuk OCT ya, untuk kebutuhan tomografi. Nah, untuk menuju situ tentunya hal yang pertama itu adalah penguasaan LiDAR itu sendiri, bagaimana kita bisa membuat LiDAR itu misalkan untuk bagaimana mengarah resolusinya seperti apa, jangkauannya seperti apa, dan juga bagaimana hal-hal yang bisa mempengaruhinya. Untuk menuju ke aplikasi-aplikasi tersebut tentunya kita juga melakukan studi literatur ya, misalkan untuk kebutuhan batimetri itu requirement-nya seperti apa gitu, kemudian untuk topografi seperti apa, terus kemudian tomografi juga seperti apa. Nah, ini ada hal-hal yang membedakan antara aplikasi dengan aplikasi yang satu. Akan tetapi ini ada hal yang beririsan gitu ya. Teknologi LiDAR itu ada hal yang sama, tetapi memang untuk menuju ke situ ini perlu belajar lagi, dan juga mungkin ini juga perlu adanya kerjasama dengan pihak-pihak yang lain, mungkin misalkan dari periset di bidang yang terkait. Contohnya mungkin untuk bagaimana yang pernah periset-periset yang melakukan riset di bidang geomorfologi, topografi ataupun batimetri, ataupun bahkan nanti bisa dengan stakeholder yang lain ya, misalkan industri. Nah, ini tentunya menjadi input yang sangat berharga lah dengan riset kami, sehingga ketika ada interaksi antara periset kami di Photonika, kemudian periset di yang lain yang memanfaatkan LiDAR, kemudian ada stakeholder industri yang di situ juga melakukan pengembangan LiDAR. Nah, ini yang kita harapkan untuk bisa mencapai nanti LiDAR ini mungkin dalam jangka waktu misalkan 5 atau 10 tahun ke depan ini kita bisa bisa menghasilkan
LiDAR ini untuk aplikasi-aplikasi yang lain, tidak hanya ke sistem otonom tetapi merambah ke aplikasi yang lebih luas lagi. Ya, nah, Riset Fotonika ini kendalanya adalah di bidang komponen yang mensupport di di komponen untuk dalam riset fotonika ini ya. Misalkan kita LiDAR ini butuh laser, kemudian fotodetektor dengan yang lain-lainnya ya. Nah, ini saat ini tuh yang jadi kendala saat komponen-komponen itu tidak mudah didapatkan ya di tanah air ini. Dan kalau dibanding dengan elektronika yang lain ya, misalkan semikonduktor yang lain, tentunya ini kalau kita ingin memperoleh misalkan laser, terus kemudian fotodetektor, ini yang menjadi kendala. Kita tidak dengan mudah, misalkan kita pengen laser dengan spesifikasi sekian-sekian, atau mungkin fotodetektor dengan kecepatan sekian, dengan responsivitas sekian. Nah, ini masih terbatas. Nah, di lain sisi di negara kita belum banyak yang mengembangkan atau produksi di situ atau supply di situ. Di sisi lain itu harganya juga cukup mahal dibanding dengan komponen-komponen elektronika yang general yang sudah ada. Ya, tentunya untuk melakukan riset ya, terutama di LiDAR ini ya, kami tidak bisa melakukan sendiri ya, sehingga sini perlu adanya kerjasama dengan pihak lain. Nah, ini mungkin dari misalkan dari universitas, dari dosen atau dari mahasiswa yang punya background yang terkait dengan fotonika ataupun elektronika ataupun di bidang survei itu mungkin bisa sangat membantu. Dan seperti tadi yang saya ungkapkan bahwa sebenarnya riset ini juga terkait dengan riset-riset yang lain ya, seperti di riset di geoinformatika, riset di bidang geospasial, yaitu terkait dengan topologi maupun ke survei lingkungan. Nah, ini untuk peluang untuk kerjasama dengan periset-periset yang di bidang lingkungan ataupun periset-periset di bidang kebumian. Nah, ini yang kita harapkan untuk adanya komunikasi seperti itu. Dan tidak kalah penting itu support industri ya, tadi yang saya katakan bahwa saat ini di Indonesia itu kita sulit mendapatkan komponen gitu ya, sehingga kalau misalkan di industri tanah air ini berkembang, bisa ada produksi yang komponen-komponen fotonika, optoelektronika, tentunya ini akan mempermudah riset kita dan semakin cepat juga untuk pengembangan riset seperti ini. Nah, jadi ini peluang untuk industri, misalkan ya kita salah satunya dari penyediaan ke komponen ataupun nanti industri manufaktur, bagaimana ke depan kita bisa membuat LiDAR tanah air, LiDAR yang produksi dari Indonesia.